Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Di video Likeboard kali ini, saya akan membicarakan mengenai balok yang mengalami tekuk lokal. Apa itu tekuk lokal? Dan bagaimana kita mengetahui suatu balok mengalami tekuk lokal apa tidak? Dan terakhir saya akan menyampaikan cara menghitung kekuatan nominal balok kalau dia mengalami tekuk lokal. Oke ya? Kita mulai dari yang pertama, apa sih itu yang dinamakan dengan tekuk lokal? Sama seperti di batang tekan, tekuk lokal itu biasanya terjadi karena profilnya itu terlalu tipis. Ukuran lebar terhadap tebalnya atau tinggi terhadap tebalnya itu melampaui batas tertentu. Di video sebelumnya sudah kita bahas fenomena dan saya perlihatkan pengujian eksperimental yang memperlihatkan bagaimana tekuk lokal itu terjadi dan itu membuat balok itu tidak mencapai kapasitas maksimumnya, yaitu kapasitas plastik sempurna. Ya, jadi di peraturan itu memberikan nilai batas tersebut. Ya, dua nilai batas yang disampaikan itu namanya lambda P dan lambda R yang bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Di tabel ini diinformasikan lambda P dan lambda R untuk berbagai jenis profil. Lambda P itu adalah nilai batas untuk memisahkan profil kompak dan profil tak kompak. Sementara lambda R adalah batas yang memisahkan profil tak kompak dengan profil langsing. Oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk profil IWF saja ya, karena memang itu yang paling sering kita gunakan untuk balok. Jadi kalau saya gambarkan kurang lebih secara sketsa begini. Jadi kalau garis ini adalah melambangkan nilai kelangsingan profilnya, baik itu lambda yang terjadi pada sayapnya, lambda F, ya, yang itu adalah didapat dari rasio B dibagikan T-nya, atau juga lambda W, yaitu rasio H per TW-nya yang sudah kita juga bahas ketika kita membicarakan batang tekan, ya. Sebentar nanti akan saya jelaskan apa B, T, dan H dan TW ini dalam menghitung lambdanya ini. Nah, kalau suatu profil misalkan, kita tahu nih lambda F-nya dan lambda W-nya. Lalu kita bandingkan dengan lambda yang ada di peraturan untuk lambda P-nya. Ya. Kalau lambda F atau lambda W itu lebih kecil dari lambda P yang ada di peraturan, dan ngomong-ngomong untuk profil IWF, itu nilainya 0,38 akar rasio dari modulus elastisitas dibandingkan dengan tegangan leleh profilnya, ya. Nah, kalau ini saya catatkan di sini, ini profil I saja. Profil yang lain-lainnya saya sarankan kalian lihat ke SNI 1729 yang sudah saya tampilkan tabelnya tadi. Kalau lambda F atau lambda W lebih kecil dari nilai ini, berarti dia masuk ke zona ini. Namanya ini zona yang katakan adalah profil kompak. Hanya profil-profil yang berada di zonasi inilah yang bisa mencapai plastik sempurna. Ya, kalau dia tidak ada di zona ini, dia tidak akan bisa mencapai plastik sempurna. Ya, kekuatannya akan turun kalau dia sudah berada di zona sini. Itulah yang akan kita bahas di video ini, bagaimana cara menghitungnya. Ya, oke, zona yang kedua adalah dibatasi dengan nilai lambda R. Ya, kalau lambda F dan lambda W berada di zona yang kedua ini antara lambda P dan lambda R, itu namanya profil tak kompak. Ya. Dan untuk profil IWF sekali lagi, nilainya ini sama dengan 1 kali akar rasio E dan terhadap FY-nya. Ini nilainya. Dan kalau lambda F itu atau lambda W-nya berada atau lebih besar dari lambda R, dia masuk ke zona yang ketiga, namanya profil langsing. Ya. By the way, sedikit mengingatkan, ketika kita belajar batang tekan, itu pembagiannya hanya dua, langsing, profil langsing, dan tidak langsing. Ya. Dan tabelnya juga berbeda dengan balok. Balok itu ada 3, kompak, tak kompak, dan profil langsing. Ya, supaya sekedar mengingatkan saja. Oke, nah, kalau dia sudah, kita pastikan dia mengalami tekuk lokal,
sudah pastikan dia masuk ke profil kompak ini, perhitungannya mengikuti perhitungan plastik sempurna yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yang mau saya bahas adalah bagaimana menghitung kalau profil itu masuk ke zonasi ini. Ya, itu yang mau jadi target pembicaraan kita. Oke, sedikit catatan di sini untuk profil IWF sebelum saya lompat ke tadi. Saya mau ingatkan kembali cara menghitung lambda F dan lambda W-nya. Untuk profil IWF saja ya. Oke, lambda F di sini itu adalah B per TF sebenarnya ini ya. Lambda F adalah B per TF. Di mana B itu sebenarnya setengah dari lebar sayapnya. Ini B ya, setengah dari lebar sayapnya atau setengah BF dibagikan dengan tebal flange-nya. Sementara lambda W itu adalah H ini. H perbandingkan dengan tebal webnya ya, dan H itu sebenarnya kalau total dalamnya ini adalah D ya, itu D dikurang 2 kali tebal flange-nya dibagikan dengan TW-nya ya, kira-kira gitu. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan bagaimana sih menghitung kekuatan balok nominal kalau dia berada di dua zona ini yang mengalami tekuk lokal. Saya akan menjelaskannya dengan grafik sama seperti ketika saya menjelaskan lateral torsional buckling. Jadi kalau saya gambarkan di sini, di sumbu vertikal adalah kekuatan nominal baloknya, di sumbu horizontal adalah nilai lambda F atau lambda W-nya, ya, dan seperti yang tadi saya sebutkan, itu akan ada zona sampai lambda P, di mana dia akan bisa mencapai momen plastiknya, yaitu momen nominal tertinggi yang bisa dimiliki sebuah balok. Ini mencapai MP, ya. Ini hanya bisa tercapai untuk profil-profil yang kompak. Di sini akan tercapai plastik sempurna atau leleh umum. Bisa dilihat di video pembelajaran sebelumnya bagaimana cara menghitung kekuatan balok kalau dia mengalami leleh umum. Oke, sekarang kalau dia sudah melewati batas lambda P ini, nilai lambda F dan lambda W sudah melebihi nilai ini, maka dia akan masuk ke zona kedua, itu sampai kepada titik di mana dia mencapai lambda R, dan kekuatannya akan drop secara linear seperti begini kurang lebih. Ya. Dan kalau dia sudah melewati batas lambda R, dia semakin cepat dropnya kurang lebih seperti begini. Ya. Dan nilai ini itu bertepatan dengan nilai sebesar MR namanya, dan itu sekitar 0,75 FY kali SX, reduksi 30% dari momen lelehnya. Momen lelehnya adalah kekuatan leleh kali section modulus, elastic section modulus yang sudah kita bahas di video awal pembelajaran kita mengenai perilaku balok ya. Oke, nah untuk zonasi yang kedua ini bagaimana sih menghitungnya? Sehingga untuk ini MN itu dihitung menggunakan persamaan berikut. Oke, kalau kalian perhatikan ini persamaannya, ini sebenarnya datang dari apa ya? Interpolasi antara dua titik ini dan titik ini. Ini datang format ini karena MP pada saat lambda P, MR pada saat lambda R ya. Sudah kita lihat di sini. Nah, kalau kalian lihat peraturan, formatnya sedikit berbeda karena memang, kenapa sedikit berbeda saya jelaskan. Di peraturan itu dituliskan begini, lambda PF, lambda RF. Oh ini sebentar, ini P ini sorry, ya. Lambda PF dan lambda RF. Ya, dia menggunakan F di sini dengan pemahaman bahwa sebenarnya yang menyebabkan tekuk lokal itu untuk profil WF yang keluar dari pabrikan itu kebanyakan disebabkan oleh flange-nya. Kira-kira begitu. Jadi FF seperti begini, ya.
Dan ini juga bisa dikatakan lambda F. Kalaupun sebenarnya bisa tetap digunakan lambda W juga itu ya. Kira-kira begitu pemahamannya supaya kalian tidak membingungkan, membedakan slide saya dengan yang ada di peraturan. Oke. Nah, itu cara mendapatkannya. Nah, untuk yang daerah yang langsing ya, MN-nya itu digunakan persamaan berikut. Ini dia. Berapa lambda yang kita peroleh? Misalkan di sini, ini masukkan ke sini. Ini adalah modulus elastisitas baja, kita sudah paham. Ini section modulus, ya, elastic section modulus. Yang nilainya bisa kita peroleh dari tabel baja, profil baja kalau untuk profil tertentu ya. Dan ini KC ini saya jelaskan sedikit di sini. KC ini adalah nilainya 4 per akar H per TW. H yang tadi ini, ya, TW ada tebal penampangnya, dan nilai KC itu harus dari hitungan ini antara 0,35 sampai 0,76. Kira-kira begitu. Kalau dia berada di luar di sini, dipakai yang ini. Kalau dia berada di sebelah kanan lebih dari 0,76, yang dipakai adalah 0,76. Kira-kira begitu. Nah, tadi saya sampaikan bagaimana sih Pak, Tadi saya sampaikan bahwa tekuk lokal itu banyak biasanya disebabkan oleh flange-nya. Malah di peraturan ini sebenarnya kondisi langsing akibat sayapnya. Bahkan di peraturan dijelaskan lebih spesifik ini adalah langsing dari sayapnya. Nah, kalau ada dari antara kalian yang nanya, bagaimana kalau langsingnya itu akibat dari badannya? Ya. Kalau langsing dari badannya, itu ada satu diskusi yang besar, namanya itu plat girder. Itu topik untuk yang mungkin nanti ke depan-kedepannya akan coba saya sampaikan juga mengenai plat girder. Tapi untuk balok lentur ini sementara kita abaikan saja kelangsingan pada badan. Jadi kalau di sini, mungkin saya catatkan di sini, langsing. Kalau langsing pada badan itu adalah topik pada plat girder. Apa itu plat girder? Nanti akan coba saya sampaikan di video pembelajaran ke depannya. Mudah-mudahan bisa saya bahas mengenai plat girder. Jadi untuk sementara untuk balok lentur ini kita hanya membahas kalau dia mengalami zona di sini, zona profil tak kompak, dia menghitung kekuatan nominalnya menggunakan persamaan ini. Dan kalau dia zona profil langsing akibat sayap menggunakan persamaan ini. Kira-kira begitu. Jadi, dengan demikian saya akan membahas satu contoh soal di video selanjutnya, cara menghitung kekuatan nominal balok kalau dia mengalami tekuk lokal. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.